Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Aku sempat membahas artis-artis yang diduga berhubungan dengan Illuminati. Pas aku lagi searching di internet, aku menemukan ada beberapa kartun-kartun yang diduga memiliki unsur Illuminati. Apa aja kartun-kartun itu? Jangan lupa buat klik like-nya lalu subscribe biar aku lebih semangat buat konten untuk kalian. Now let's get to the story. Nah, jadi simpelnya Illuminati adalah sebuah organisasi rahasia yang konon bertujuan untuk mengendalikan dunia. Didirikan pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman oleh Adam Weishaupt. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk mengadvokasi pemikiran bebas dan menentang pengaruh gereja. Namun seiring waktu, mitos-mitos dan klaim tak terbukti mulai bermunculan tentang organisasi ini. Mulai dari tragedi-tragedi besar yang ada di dunia, pembunuhan tokoh-tokoh terkenal, satanisme, dan lain-lain, semua dihubungkan dengan Illuminati. Dan salah satu rumornya adalah Illuminati diduga memiliki hubungan dan berpengaruh besar di dunia musik dan hiburan. Beberapa klaim menyebutkan bahwa lirik lagu atau tindakan-tindakan tertentu di atas panggung atau bahkan simbol-simbol di suatu pertunjukan adalah sebuah pesan rahasia dari organisasi misterius ini. Kalau kalian belum nonton video aku yang ini, boleh banget buat mampir dulu ke sana. Tidak terkecuali simbol-simbol yang ada di kartun-kartun terkenal. Tapi kalau memang benar ya ini adalah ulah dari Illuminati, mengapa harus kartun-kartun yang ditonton oleh anak-anak kecil? Apa mungkin mereka sengaja memilih kartun-kartun yang ditonton oleh anak-anak kecil agar bisa mendoktrin anak-anak tersebut dengan propaganda-propaganda mereka? Atau bahkan mereka sengaja membuat anak-anak familiar dengan simbol-simbol itu supaya nanti ketika anak-anak tersebut dewasa bisa dengan mudah menerima ajaran-ajaran sesat atau ada tujuan lain? Komen di bawah. Oke, aku akan mulai dari Dora the Explorer. Siapa yang dulu semangat banget bangun pagi buat nonton Dora? Aku. Memang ya, aku tuh dari dulu lumayan suka sama Dora. Yaitu tadi sampai rela bangun pagi buta biar bisa nonton Dora. Tapi makin kesini, makin aku dewasa, aku melihat Dora tuh kayak agak cringe gitu ya guys, karena nanya-nanya mulu. Tapi memang kartun ini dikemas dengan suasana yang interaktif. Dan memang kartun ini juga dibuat untuk anak-anak dan untuk melatih responsif anak kecil yang menontonnya. Makanya Dora tuh banyak nanya. Episode-episode Dora juga menurutku bagus-bagus dan juga cocok untuk anak-anak. Dora ini biasanya akan menjelajah, menggunakan peta, bertanya, mengajukan pertanyaan, memberikan pertanyaan, dan lain-lain. Nah, ini nih bagian konspirasinya, yaitu terletak di soundtrack pembukanya. Memang sih kalau kita dengerin kayak biasa ya nggak ada serem-seremnya. Tapi beda lagi kalau kita memutar soundtrack ini dengan cara terbalik atau di reverse. Kira-kira seserem apa sih? Mari kita dengerin bareng-bareng. Gimana guys? Serem banget nggak? Dimulai dari kata pertamanya aja udah sangat serem ya guys. Hail Satan. Salam pembuka untuk setan atau salam setan. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next, SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang nggak tahu SpongeBob SquarePants? Kartun yang sudah menemani kita sejak kita kecil. Kartun ini bercerita tentang SpongeBob yang hidup di Bikini Bottom.
Ia bekerja di restoran Krusty Krab milik Tuan Krab yang super duper pelit dan perhitungan. Di balik kesuksesan Krusty Krab, ada pesaing bisnisnya Tuan Krab yang bernama Plankton, yang selalu berusaha untuk mencuri resep rahasia, namun selalu gagal. Nah, dari sekian banyak episode-episode SpongeBob, ada satu episode yang banyak menuai kontroversi dan dipercaya memiliki pesan satanisme atau berhubungan dengan Illuminati. Episode tersebut berjudul Cephalopod Lodge. Dalam episode tersebut diceritakan bahwa suatu hari Squidward yang biasanya tuh terkenal dingin, pemalas, dan ketus tiba-tiba tersenyum sepanjang hari. Squidward? Squidward? Apa kau tidak apa-apa? Oh iya tentu aku baik-baik saja. Nah, karena SpongeBob tuh curiga, akhirnya ia dan Patrick mengikuti Squidward pada saat malam hari. Nah, ternyata Squidward tuh pergi ke sebuah tempat yang kalau dilihat-lihat mirip seperti piramida. Nah, sampai di sini sudah mulai ada bau-bau Illuminati-nya ya guys. Selain berbentuk piramida, salah satu sisi dari piramida tersebut memiliki simbol mirip-mirip mata satu. Bukan cuma itu, setelah mereka masuk, ternyata ada banyak banget simbol-simbol serupa. Mulai dari lukisan yang ada di dinding, di pintu, bahkan di topi-topi yang digunakan oleh orang-orang yang ada di sana. Apakah Nickelodeon ingin menunjukkan adanya sebuah sekte sesat lewat kartun ini? Kita semua nggak tahu. Tapi coba deh, utarakan pendapat kalian di komentar. Tapi nggak cuma sampai di situ guys. Masih ada lagi. Di salah satu episodenya yang lain yang berjudul Good Neighbors, sepanjang episode tersebut SpongeBob dan Patrick terlihat menggunakan topi yang sekali lagi bersimbol mata satu. Pokoknya di episode tersebut tuh bukan cuma ada di topinya aja, melainkan ada juga di sebuah podium yang digunakan oleh SpongeBob. Di episode tersebut SpongeBob juga terlihat menunjukkan pose ini, yang kalau dilihat-lihat pose tersebut mirip dengan iblis Baphomet. Apa sudah cukup itu aja? Oh, tentu tidak guys. Masih ada lagi. Di episode Hokus Pokus, ada satu adegan di mana SpongeBob dan Patrick itu menuju ke pintu yang sangat-sangat besar. Dan lagi-lagi, pintu tersebut memiliki simbol mata satu. Dan kalau kalian perhatikan, sepanjang jalan yang mereka lalui, itu memiliki corak catur, yang dimana corak catur tersebut juga merupakan corak yang digunakan oleh Freemason di lantai-lantai lojinya di seluruh dunia. Gimana guys menurut kalian? Apakah ini cuma sekedar cocok logi belaka atau ada alasan lain? Oke, next, Naruto. Jadi di anime ini tuh ada sesosok. Ada sebuah tokoh yang bernama Tobi atau Obito Uchiha. Sebenarnya Tobi tuh nggak jahat sebelumnya guys. Dulu ia satu tim dengan Kakashi dan juga gadis yang dicintainya bernama Rin Nohara. Nah, suatu hari Rin ini meninggal, dibunuh oleh Kakashi. Setelah kejadian itu, Tobi menjadi jahat dan penuh dendam. Nah, banyak yang percaya kalau ada beberapa simbol yang mengarah ke Illuminati. Salah satunya ya Tobi ini guys. Tobi ini digambarkan dengan mata kanan dan kirinya yang berbeda. Dan kalau sekilas, kalau kita ini orang awam yang nggak nonton Naruto, kita bakal ngira kalau mata kirinya tuh buta. Selain itu, dia juga terkenal bisa memanipulasi pikiran lewat genjutsunya dan sering menyebarkan fitnah. Ia juga merupakan salah satu dalang dari kejadian kejahatan besar yang ada di anime tersebut. Makanya dia tuh sering banget dimirip-miripin sama sifatnya Dajjal. Nah, selain itu topengnya Tobi, mungkin bagi sebagian fans dari Naruto atau para wibu bakalan mengira kalau topengnya Tobi tuh mirip sama mata Sharingan. Tapi kalau menurut pakar-pakar konspirasi, topengnya Tobi yang ini tuh memiliki pola berupa angka 666 atau 666, angka setan. Namun pola ini nggak cuma ditemukan di topengnya Tobi aja. Pola ini juga ditemukan di mata Sharingan yang hampir di seluruh mata. Di salah satu segelnya milik Sasuke juga memiliki pola yang sama. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? Kita nggak tahu.
Tapi selain itu, mata Rinnegan juga sering banget dikait-kaitan atau dimirip-miripkan dengan simbol mata yang ada di Illuminati. Menurut kalian, mirip nggak? Apakah memang simbol-simbol itu dibuat secara sengaja agar mereka bisa mendoktrin anak-anak kecil yang menontonnya? Ataukah mereka ingin menunjukkan bahwa Illuminati, Freemason, bahkan satanik itu memang ada atau hanya sekedar cocok logi aja? Coba komen di bawah. Jangan lupa komen juga buat kalian yang ingin request ke aku next konten aku harus bahas apa. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.